Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Errokasana dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan melakukan ujian praktikum biologi tentang difusi dan osmosis. Jadi sebelum saya memulai praktikum kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian difusi dan osmosis. Difusi adalah proses perpindahan zat molekul dari daerah yang berkonsentrasi tinggi ke daerah yang berkonsentrasi rendah secara spontan. Dan zat yang berpindah adalah zat yang terlarut. Sedangkan osmosis adalah proses perpindahan zat atau molekul air sebagai pelarut dari daerah yang berkonsentrasi tinggi ke daerah yang berkonsentrasi rendah. Baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan difusi. Alat yang bahan yang dibutuhkan yaitu ada 2 buah gelas, ada 2 buah teh celup, dan ada air dingin serta air panas. Baiklah, pertama-tama saya akan menuangkan air dingin ke dalam 1 gelas. Kemudian saya akan masukkan teh ke dalam gelas yang berisi air panas dan ke dalam gelas yang berisi air dingin. Pada teh yang telah dicelupkan ke dalam air panas, sudah mulai terlihat bahwa berubah warnanya, sedangkan pada teh yang dicelupkan ke dalam air dingin, warnanya masih tetap sama tanpa ada perubahan. Waktu berjalan menuju 1,5 menit. Kita tunggu. Setelah waktu berjalan selama 5 menit, teh celup yang berada di air panas sudah sangat coklat warnanya, sudah sangat seperti warna teh pada umumnya. Sedangkan pada teh yang dicelupkan ke dalam air dingin, warnanya sedikit berubah, tidak seperti tadi. Seperti merah, sedang ini masih terlihat sangat kuning. Jadi setelah kita menunggu selama kurang lebih 6 menit, di sini sudah ada perubahan. Ini yang berisikan air panas, sedangkan ini yang menggunakan air dingin. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses yang mengaruhi difusi adalah suhu, karena semakin tinggi suhu akan semakin cepat pula proses difusinya. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah suhunya akan semakin lama proses difusinya. Baiklah, step percobaan kedua, yaitu di sini saya akan melakukan percobaan osmosis. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu masih menggunakan 2 buah gelas, ada potongan kentang, air, dan juga sumpit untuk mengaduk. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan memasukkan terlebih dahulu air ke dalam gelas-gelas. Kemudian saya akan memasukkan sedikit garam ke dalam salah satu gelas. Baiklah, di sini sudah ada sedikit perbedaan warna antara air yang sudah dimasuki garam dengan air yang masih rumit. Bisa dilihat, air yang sudah terlalu oleh garam dia terlihat sangat keruh, sedangkan air yang masih murni terlihat sangat jernih. Kemudian saya akan memasukkan kentang ke dalam masing-masing gelas. Baiklah, kita tunggu selama beberapa menit. Jadi sambil menunggu hasilnya, saya akan menjelaskan ulang apakah tadi pengertian dari osmosis. Osmosis adalah perpindahan zat atau molekul air sebagai pelarut dari daerah yang berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah melewati membran permeabel dalam kondisi keseimbangan. Jadi kita tunggu. Ini belum.
Ini adalah gelas yang berisi dengan larutan garam, sedangkan ini yang murni. Lihat, masih sangat jernih. Baiklah, setelah kita menunggu beberapa menit, kita ambil dulu kentang yang ada dalam air larutan garam. Kita ambil, kita lihat di sini kentang bisa terasa lebih lembek, ya, lebih lembek. Kemudian kita ambil kentang yang ada dalam air biasa. Di sini kentang masih terasa sangat keras, berbeda dengan kentang yang mudah ini. Ini sedangkan kentang yang ada dalam itu masih terasa sangat keras. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses osmosis itu dipengaruhi oleh adanya perpindahan zat pelarut ke dalam kentang. Nah, karena kentang ini tadi hipotonis terhadap larutan garam, maka dia akan menjadi lembek. Berbeda dengan kentang yang berada dalam air biasa, dia masih terasa sangat keras. Sedangkan kentang yang berada di dalam larutan garam, di sini sudah terasa sangat lembek. Nah, mungkin itulah praktikum yang bisa saya praktekkan pada praktek biologi hari ini. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.